Ada kabar lagi, saya mengingkari janji saya sendiri untuk pulang ke kampung halaman di saat anakku khitanan, di saat anakku sunat. Anaknya disunat, mamanya nggak ada di sampingnya, itu pasti saya sedih, anaknya pun pasti sedih. Anakku kan bekerja di kantor notaris ya teman-teman ya, gimana ya, mau nggak mau ya harus dijalani. Masa rosternya sudah habis bulan Desember kemarin. Gue SLC sampai 2 tahun nggak ada turun-turun doa yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi Intan sudah gagal proses ke Korea karena masa rosternya sudah habis, sudah 2 tahun ya teman-teman. Kalau kepingin proses lagi ke Korea harus ikut ujian lagi dan anaknya nggak mau. Udah katanya masih kepingin bekerja di kantor notaris itu. Alhamdulillahnya masih punya pekerjaan teman-teman, jadi dia tidak terlalu sedih lah ya karena gagal berangkat ke Korea. Emang tujuan utamanya dia kepingin bekerja ke Korea, ikut ujian sekali langsung lulus, dan ternyata masa rosternya 2 tahun sudah dijalani, SLC nya nggak turun-turun, jadi anakku batal atau gagal pergi ke Korea. Play the game when we can start to play. Kamu ada di sini. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Simbah masih tidur ya, belum waktunya bangun ya teman-teman. Dan alhamdulillah hari ini cuacanya cerah sekali, panasnya itu gede. Jadi sebentar lagi saya mau membawa Simbah untuk jalan-jalan seperti biasanya di lapangan di sana. Nah, aku sudah kenyang ya teman-teman ya. Tadi itu aku masak nasi goreng, alhamdulillah sudah makan siang. Sebetulnya ini waktunya aku istirahat, tapi ini masih duduk manis di belakang rumahnya majikan saya sambil mau cerita-cerita sama kalian teman-teman. Kemarin saya dapat kabar dari suami, anakku yang cowok kan sudah gede ya teman-teman ya, sudah kelas 5 SD mau ke kelas 6 kalau naik ya, mudah-mudahan naik terus ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Anaknya itu longgor teman-teman, gedidur kalau orang Jawa bilangnya seperti itu. Alhamdulillah ya, saya itu orangnya pendek, anakku tinggi besar ya. Kemarin saya dapat kabar dari suami malam-malam bahwasanya anakku sudah mau diajak sunat teman-teman. Untuk semua penganut agama Islam muslim ya di seluruh dunia, khususnya untuk pria itu wajib dikhitan ya teman-teman. Kalau orang Jawa nyebutnya disunat ya. Nah, anakku sudah gede, sudah kelas 5 SD, jadi waktunya disunat. Dan dulu sebelum saya masuk ke sini, awal-awalnya saya mau pindah dari Cangguh ke sini, saya pernah berjanji ke anak saya bahwa nanti mama akan pulang kalau kamu disunat ya. Dan ternyata setelah saya melewati di sini 3 tahun dan anakku sudah waktunya dikhitan atau disunat, saya tidak bisa memenuhi janji saya ya teman-teman ya. Jadi saya mengingkari janji saya sendiri untuk pulang ke kampung halaman di saat anakku khitanan, di saat anakku sunat. Saya mengingkari janji saya sendiri, saya tidak bisa menemani anak saya di saat melakukan khitanan sunat ya. Dan sering sekali saya menanyakan kapan kamu sunat, nah gitu ya. Anakku menjawabnya pasti gini, saya mau sunat kalau mama sudah pulang, kayak gitu ya teman-teman ya. Dan memang karena saya mempunyai janji ke anak saya mau pulang di saat anaknya sunat gitu ya, anaknya khitanan. Dan ternyata gambaran yang aku lihat ke depannya,
waktu anak aku khitanan aku nggak bisa pulang teman-teman, karena saya mau proses pindah majikannya. Dan untuk di tempat majikanku yang baru itu kemungkinan besar tidak boleh cuti ya. Ya nanti nggak tahu lah, mungkin saya nggak cuti teman-teman, karena memang kebutuhannya itu sangat amat banyak banget, amat sangat banyak kebutuhannya. Jadi bukan karena saya itu tidak sayang sama anak, bukan tidak sayang sama keluarga, enggak, karena memang kebutuhannya itu amat sangat banyak gitu. Jadi saya tidak bisa pulang di saat anakku sunat. Ya kalau ditanya apa enggak kangen, kangen banget teman-teman, kangen sangat. Mau dibilang enggak sedih ya sedih ya teman-teman, sedih. Anaknya disunat, mamanya nggak ada di sampingnya, itu pasti saya sedih, anaknya pun pasti sedih. Mulai dari kelas berapa ya, kelas 3, 4, 5, iya mulai dari kelas 3 itu aku sudah menjanjikan mama akan pulang nanti kalau kamu sudah sunat gitu ya. Dan ternyata sekarang sudah waktunya disunat, dan dia semangat sekali teman-teman, semangat sekali untuk sunat di kelas 5 ini, menginjak kelas 6 ya, mau kenaikan kelas 6 nanti rencananya, suamiku bilang seperti itu. Jadi mungkin nanti waktu libur panjang teman-teman ya, waktu libur panjang habis kenaikan kelas itu nanti anakku akan melakukan khitanan atau melakukan sunat ya. Bukan karena suami nggak bekerja teman-teman, tapi nggak cukup ya, nggak cukup. Makanya saya bantu, saya pergi ke luar negeri untuk mendongkrak perekonomian saya, perekonomian keluarga saya gitu loh. Tidak meremehkan penghasilan suami saya, enggak teman-teman. Emang kalau cuma suami saja yang bekerja dan saya tidak ada usaha lainnya, yang jelas nggak cukup, kurang gitu. Makanya saya masih bertahan di Taiwan teman-teman. Saya bertahan di Taiwan ini aja pun masih kadang ya minus gitu ya, apa ya, ya wis lah, nggak bisa ngomong apa-apa teman-teman. Intinya saya tidak bisa pulang, tidak bisa menepati janji saya kepada anak saya, terutama anakku yang cowok ya, waktunya sunat, waktunya melakukan khitan, saya tidak bisa pulang ya, dikarenakan kebutuhannya memang sangat banyak. Sebetulnya kasihan teman-teman, nggak tega, sebetulnya kepingin ada di sampingnya dia menemani anak saya khitanan, tapi ya sunat itu dilakukan seumur hidup cuma satu kali melakukan khitanan ya teman-teman, dan saya tidak ada di sampingnya, sungguh sangat disayangkan. Tapi gimana lagi, memang keadaannya seperti ini teman-teman. Ya weslah, mendoakan yang terbaik saja buat putraku, mudah-mudahan nanti di acara khitanannya berjalan lancar dan putraku cepat sehat kayak gitu. Nah ini terutama untuk Raditya putra saya mohon maaf, mama tidak bisa menemani Radit waktu disunat, waktu dikhitan. Nggak apa-apa lah, saya yakin putra saya pasti kuat, manusia yang paling sabar. Untuk Raditya, untuk putraku, mohon maaf ya, mama tidak bisa pulang. Pokoknya semangat terus. Ingat banget koleksi video yang dikirim suami tapi belum saya upload ya teman-teman. Sengaja saya upload di YouTube, kenapa? Nanti misalkan sudah dewasa, sudah mandiri, bisa dilihat kembali teman-teman ya. Nah mau tak simpan di video YouTube saya. Kalau disimpan di galeri kan pastinya memenuhi memori. Dan kalau disimpan di YouTube, yang penting akunnya masih aktif, sampai kapanpun masih ada, bisa dilihat kembali kapanpun mau melihat gitu ya. Makanya saya mau simpan di video YouTube saya, koleksi video-video anak-anak saya teman-teman ya, biar kelak bisa dilihat kembali oleh anak-anaknya. Dan koleksinya itu banyak banget, dari kegiatan Raditya, kegiatan Adiba, dan untuk putriku Intan Putri Utami itu kan sudah bekerja ya teman-teman ya, jadi tidak ada koleksi videonya karena dia udah sibuk dengan pekerjaannya, dengan tanggung jawabnya di apa ya, anakku kan bekerja di kantor notaris ya teman-teman ya. Alhamdulillah tempat kerja putriku itu dekat sama mertua saya. Ada kabar lagi yang ini gimana ya, mau nggak mau ya harus dijalani, untuk
proses Intan Putri Utami, putri saya, masa rosternya sudah habis teman-teman ya, bulan Desember kemarin. Karena masa rosternya sudah habis di bulan Desember, batas waktunya sudah habis, jadi anakku harus mengulang kembali dari nol. Misalkan pingin proses ke Korea lagi, mau bekerja di sana ya teman-teman. Masa roster itu berlaku cuma 2 tahun dari mulai kelulusan ujian topik bahasa itu teman-teman. Habis ujian itu kan tahap-tahapnya banyak banget ya. Nah, roster itu turunnya sehabis ujian. Kalau sudah dinyatakan lulus baru turun. Nah, roster itu cuma berlaku 2 tahun dan Intan sudah menjalani masa rosternya itu 2 tahun, sudah habis masa aktifnya gitu ya teman-teman ya. Jadi harus mengulang dari nol, dan anaknya sudah tidak mau lagi proses ke Korea. Cukup sekali ikut ujian, cukup sekali menunggu SLC sampai 2 tahun nggak ada turun-turun. Jadi anaknya lebih ke ya teman-teman, sudah membatalkan untuk proses ke Koreanya. Kepingin punya keinginan cita-cita lagi, mau kemana saya nggak tahu teman-teman, terserah anaknya mau kemana pun, orang tua cuma bisa mendukung dan mendoakannya, dan doa yang terbaik buat anak-anak saya. Apapun yang diinginkan, apapun yang kepingin dicita-citain, orang tua cuma ngikut saja, cuma doa, mensupport dan mendukungnya saja. Jadi Intan sudah gagal proses ke Korea karena masa rosternya sudah habis, sudah 2 tahun ya teman-teman. Kalau kepingin proses lagi ke Korea harus ikut ujian lagi, dan anaknya nggak mau. Udah katanya masih kepingin bekerja di kantor notaris itu. Alhamdulillahnya masih punya pekerjaan teman-teman, jadi dia tidak terlalu nggak begitu sedih lah ya karena gagal berangkat ke Korea. Emang tujuan utamanya dia kepingin bekerja ke Korea, ikut ujian sekali langsung lulus, dan ternyata masa rosternya 2 tahun sudah dijalani, SLC-nya nggak turun-turun. Jadi anakku batal atau gagal pergi ke Korea. Nah, oke teman-teman, seperti apa sih koleksi video yang dikirim suami untuk kegiatan Adiba dan Raditya di sebelum Desember ya, sebelum tahun baru. Pokoknya Raditya study tour ke Jawa Tengah, Adiba ke Bali, terus Adiba juga ada kegiatan drum band. Pokoknya banyak banget teman-teman koleksinya. Belum saya lihat satu persatu ya, karena memang sibuk sayanya. Jadi sambil saya ngedit videonya, ini kesempatan saya menonton video yang dikirim suami. Jadi koleksi anakku ada di sini, kegiatannya semua di akhir video. Oke teman-teman, jadi videonya untuk kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton videonya mulai awal sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah koleksi untuk saya dan juga buat keluarga. Bisa ditonton lagi nanti kalau sudah dewasa, 10 tahun kemudian lah bisa ditonton kembali. Nah, ini dia koleksi video yang dikirim suami tentang kegiatan anak-anak saya. Ini. Seru. Hah? Iya? Enggak lah. Ya.
oleh-oleh ke Jogja. Tahu isinya belum apa ya. Buka dulu ya. Ini dibagi ya Mbah. Mbok 4 bungkus. Macem-macem nih. Lanjut, ini koleksi video dari Adiba. Ini kegiatan di TK Al-Mutakin, dan Adiba sendiri masih duduk di TK 0 kecil. Tahun depan belum masuk ke SD, masih masuk ke TK 0 besar. Ini kegiatannya The Ramben ya teman-teman. Dan ini kegiatannya sebelum Natal dan Tahun Baru, sebelum libur panjang. Nah, di sini didampingi wali murid, wali kelas. Pokoknya seru banget ya yang namanya kegiatan anak-anak TK. Pengunjungnya juga banyak, penontonnya juga banyak, pedagangnya pun juga banyak ya. Jadi amburadul semrawut seperti ini. Memang kayak gini kegiatannya kalau di tempat saya ya teman-teman. Kalau di tempat kalian seperti apa untuk menyambut libur panjang Natal dan Tahun Baru. Nah, ini Adiba penari latar belakang. Penari latar belakang enggak lah ya. Adiba bagian megang bendera di belakang teman-teman, yang menari-nari. Pokoknya satu kelas itu ikut semua, satu sekolahan mungkin ya ikut semua kayak gitu. Nah, Adiba didamping suami, dan ini tatapannya Adiba. Pokoknya anaknya semangat banget, happy banget teman-teman ya. Tuh bah pokoknya jos sak sangu-sangu nih. Ya weslah, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan untuk keluargaku semuanya di kampung halaman. Nah, habis ini setelah acara seperti ini, ada Obet teman-teman, Radit juga ikut tuh, kelihatan, tak kira nggak nonton, nggak ikut, tuh ikut di belakang. Udah gede anakku yang cowok teman-teman ya, itu yang akan disunat atau dihitan. Nah, ini sehabis acara drum band, Adiba ikut Busundari liburan kembali ya teman-teman, acara Natal dan Tahun Baru, libur panjang, dan ini kegiatannya. Ya, sambal hijau. Let's play together. Play the game when we can start to play games and Acara malam tahun baru nih seperti biasa, seperti tahun-tahun kemarin. Tempenya kayak tempe bosa ya? Hah? Bidang saya ini.
Ini tempe mendoan iki jenenge.